Shalom, Haverim, haleluya. Hari yang terberkati, luar biasa. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik kontroversial yang sering memicu perdebatan panas. Perubahan nama Yahweh dalam teks-teks suci. Kenapa nama sakral ini digantikan dengan Adonai, Hashem, Tuhan, dan bahkan Allah? Apakah ini mempengaruhi keaslian dan kemurnian tradisi keagamaan kita? Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan jawabannya. Nama Bapa di surga adalah Yahweh Elohim. Kontroversi tentang nama Yahweh dan Allah sudah menjadi sesuatu yang umum khususnya dalam kekristenan di Indonesia. Sehingga mereka yang menolak nama Yahweh membuat berbagai argumen yang mereka katakan kelompok yang memakai nama Yahweh adalah sekte atau bidat yang menyimpang, dan ada juga yang berkata mereka yang menyembah Yahweh tidak mengakui bahwa Yesus Kristus, nama aslinya Yeshua HaMashiach, adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi saat-saat ini. Soal nama ini sangatlah penting karena menyangkut kehidupan kekal, karena menyangkut keselamatan. Nama Bapa di surga adalah Yahweh dan bukan Allah, dan Yeshua HaMashiach adalah daftar Yahweh yang menjadi manusia, dan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ada banyak sumber yang mencoba berargumen untuk menolak nama Yahweh dan membenarkan nama Allah. Maka kita harus tetap berpegang pada sumber yang utama, yaitu kitab suci. Dan sering dikatakan back to the Bible. Apakah benar? Sudahkah Anda kembali ke kitab suci? Yahweh, the personal name, dalam kitab Keluaran 3 ayat 1-22. Di sini kita melihat sebuah peristiwa di mana Bapa di surga memperkenalkan namanya kepada Moshe. Beberapa orang menafsirkan bahwa nama Bapa di surga adalah Aku adalah Aku. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Mari kita melihat konteks dari peristiwa ini. Ketika Bapa di surga atau di Shamayim memilih Moshe untuk membebaskan bangsa Israel, malaikat Elohim menampakkan dirinya menyerupai nyala api dalam semak belukar, tetapi semak itu tidak hangus terbakar. Singkat cerita, Moshe mendapatkan tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari Mitsraim, dan Moshe bertanya kepada suara itu, "Kalau mereka berkata, 'Siapa yang mengutusmu untuk membebaskan bangsa Israel?' Lalu suara itu berkata, 'Aku adalah Aku,' atau lebih tepatnya, 'Aku ada yang Aku ada.'" Ini bukanlah nama. Ingat, ini bukanlah nama. Tetapi Elohim tahu bahwa Moshe adalah manusia yang terbatas. Karena itu Elohim Yahweh menyatakan dirinya atau kedaulatannya. Arti Aku ada yang Aku ada, Bapa sedang menyatakan bahwa yang mengutus Mose adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya, yang lebih besar dan lebih tinggi dari semua berhala-berhala, patung-patung yang ada di dunia ini. Itulah maksud daripada Aku ada yang Aku ada. Setelah Bapa menyatakan kedaulatannya, Dia juga menyatakan namanya kepada Mose.
di dalam Keluaran 3 ayat 15. Jadi tidak berhenti di ayat ke-14. Di ayat ke-15, Yahweh Elohe Avotechem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, wa Elohe Yakub, selachmi alechem zezemi leolam wa zezikri ledordor. Artinya, Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Jelas sekali. Dari kitab Keluaran 3 ayat 13 hingga 15, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Bapa menyatakan pribadinya yang berkuasa kepada Mose, dan bagaimana Bapa di Samayim menyatakan namanya adalah Yahweh. Bahkan kitab suci dengan jelas menuliskan bahwa hendaklah nama Yahweh tetap diingat oleh semua generasi turun-temurun, termasuk kekristenan saat ini. Jadi, saudara, ini kebenaran Bapa Yahweh yang dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Hati Bapa di Samayim adalah bahwa anak-anaknya dapat memanggil nama Bapa di Samayim, di sorga, dengan benar, yaitu Bapa Yahweh. Itulah kerinduan Sang Pencipta dan Pemilik Sheba Shamayim. Kita melihat kata haleluya yang tidak asing lagi di telinga kita dan bahkan kita ucapkan setiap waktu. Itu ada nama Yahweh. Arti kata haleluya adalah pujilah Yahweh. Mayoritas kekristenan Indonesia menolak nama Yahweh, tetapi dalam keseharian dan dalam ibadah-ibadah mereka selalu menyebutkan haleluya. Ini adalah sebuah pandangan yang sangat-sangat aneh. Sebab mereka menolak nama Yahweh, tetapi mereka menyebut haleluya, yang artinya pujilah Yahweh. Kata haleluya berasal dari kata Ibrani he lamet lamet waw yod he, yaitu haleluya. Kata ini muncul sebanyak 24 kali dalam kitab Mazmur atau Tehillim, dan sisanya ada di kitab Wahyu atau Giliahna. Kata haleluya terdiri dari dua kata, he lamet lamet wow halelu, dan yod he, yaitu yah. Kata halelu berasal dari kata he lamet lamet yang artinya halal, yang artinya memuji, memuliakan. Sedangkan kata yah adalah singkatan dari Yahweh. Tetapi dalam kitab suci yang diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mengganti nama Yahweh dengan kata Tuhan. T-U-H-A-N, huruf besar semuanya. Dari terjemahan kata haleluya mengandung arti yaitu sebuah perintah pujilah Yahweh, bukan memuji dan menyembah nama yang lain. Justru disuruh memuji nama Bapa Yahweh. Di dalam Tehillim atau Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, pujilah Yahweh hai jiwaku, dan segenap batinku pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 8-10 berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia
nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah hati mereka yang mencari Yahweh bersukacita. Jelas sekali bahwa firman Elohim sudah memberikan kita bibir yang bersih agar kita dapat memanggil nama Yahweh, memuji dan bersorak demi nama Yahweh, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Yahweh Elohim yang ajaib kepada semua orang. Artinya, kebenaran tentang nama Yahweh harus kita sampaikan, harus kita beritakan. Dan ini menjadi tugas kita orang percaya. Sejak kapan manusia memanggil nama Yahweh? Nama Yahweh bukanlah sebuah gerakan yang baru atau sebuah doktrin agama yang baru. Sebab kalau kita kembali kepada teks asli dari kitab suci, maka kita akan melihat bahwa keturunan Adam, generasi manusia pertama, sudah menyebut nama Yahweh sebagai Elohim, pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Kejadian 4 ayat 26 berkata, bagi Set lahirlah juga seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Sejak saat itu orang mulai memanggil nama Yahweh. Haleluya. Mengapa kekristenan Indonesia tidak mengenal nama Yahweh? Kekristenan Indonesia tidak mengenal nama Yahweh karena adanya penerjemahan kitab suci yang keliru mengenai nama Bapa di surga, nama Elohim pencipta langit dan bumi. Kitab suci Kristen dari sejak awal telah mengalami perubahan akibat proses penerjemahan, di mana proses penerjemah mula-mula ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu yang diterjemahkan oleh penginjil dari Eropa dan dibantu oleh sastrawan Muslim lokal yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Disinilah sejarahnya. Adapun kitab suci tahun 1934 pernah beredar di Indonesia. Pada waktu itu penerjemahan ke bahasa Indonesia atau Melayu dibantu oleh orang lokal yang beragama Muslim. Jadi tidak heran bila kitab suci berbahasa Indonesia saat itu terpengaruh dengan nuansa Islam, seperti contoh Allah, Ka'bah, masjid, dan Assalamualaikum. Semua identik dengan istilah Arab dan Islam. Kata-kata tersebut muncul misalkan dalam Injil di dalam Markus 1 ayat 39 mengatakan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sedangkan di dalam kitab suci 1934 di dalam Markus 1 ayat 39 berkata, maka Tuhan mengajar dalam masjidnya di seluruh tanah Galilea serta membuang setan-setan. Sedangkan Yohanes 20 ayat 21 juga berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sedangkan di kitab suci 1934 di ayat yang sama berkata, maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum, sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, begitu juga aku menyuruhkan kamu. Dan ada lagi di dalam Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
di dalam terjemahan 1934 berkata, maka heran kelambu di Ka'bah terbelah dua dan bumi bergempa dan gunung-gunung batu terbelah-belah. Kita lanjut di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan di dalam kitab suci terjemahan 1934 berkata, karena begitu Allah cinta sama dunia sampai dia kasih anaknya yang tunggal supaya masing-masing orang yang percaya sama dia jangan binasa melainkan mendapat kehidupan yang kekal. Itu yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, istilah-istilah yang bernuansa muslim tidak digunakan lagi seperti masjidnya, berubah menjadi masjid, sudah diganti dengan rumah-rumah ibadat, rumah-rumah ibadah. Assalamualaikum sudah diganti dengan damai sejahtera. Ka'bah sudah diganti dengan bait suci. Tetapi ada satu yang sampai sekarang tidak dikembalikan atau tidak mengalami perubahan, yaitu nama Allah, dan itu dianggap suatu kebenaran oleh Kristen pada umumnya. Kekristenan Indonesia bukannya tidak mengenal nama Yahweh, sebab di sekolah teologi pasti mereka akan menemukan bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh. Tetapi kebenaran ini disimpan oleh kebanyakan hamba-hamba Tuhan dengan berbagai macam alasan. Ditambah lagi dengan adanya terjemahan kitab suci yang tetap mempertahankan nama Allah sebagai sebuah kebenaran, makin kuat bertahan dalam tipu si jahat Satan. Saudara dapat melihat di halaman belakang kitab suci Kristen, kamus, di situ dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan salinan dari nama Allah Israel ialah Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Bahkan kalau saudara mau kembali pada teks asli dari kitab suci, maka tidak ada satupun nama Allah yang tertulis di dalamnya, tetapi yang ada hanyalah nama Yahweh. Elohim yang mempermasalahkan namanya, firman-Nya sudah menulis itu semua. Banyak sekali nama kudus Yahweh terdapat di dalam ayat di Bible, terutama di Tanakh atau Perjanjian Lama, yang mana dia selalu berkata, muliakanlah namaku, agungkanlah namaku, masyurkanlah namaku, perdengarkanlah namaku, bukan gantilah namaku dengan gelar apa saja, atau gantilah namaku dengan sebutan saja, tukarlah namaku dengan nama ilah lain. Tetapi itulah yang terjadi di Indonesia. Nama Yahweh dibaca Adonai, nama Yahweh dibaca Kurios atau Theos, nama Yahweh dibaca Hashem, dan yang paling parah nama Yahweh diganti dengan Allah. Yahweh diganti dengan Tuhan huruf besar semua, namun LAI tetap menulis di kamus belakang dari kitab suci Bible. Di sana jika ada Anda mencari kata Tuhan, padanan dari nama Tuhan Allah Bani Israel yaitu Yahweh. Jadi LAI sendiri mengakui jika nama Tuhan yang di Perjanjian Lama atau Tanakh adalah Yahweh, bukan Allah. Itu faktanya. Bilangan 6 ayat 27
berkata Israel harus meletakkan nama Yahweh di hidup mereka agar Yahweh memberkati mereka. Tapi dalam kenyataannya Israel malah menghilangkan nama itu, bahkan mereka tidak lagi menyebutnya. Setiap kali bertemu dengan tulisan Yod-He, Waw-He, mereka membacanya Adonai. Nama Yahweh diganti dengan sebutan Adonai. Adonai itu artinya Tuanku, sedangkan Yahweh itu nama pencipta semesta alam. Nama Yahweh oleh Israel terkadang diganti pula dengan Hashem, yang artinya nama itu atau sang nama itu. Kalau ada yang bertanya, siapa nama Tuhanmu? Jawabannya adalah Hashem. Kan aneh, orang bertanya nama malah dijawab ya nama itu. Yo, namanya siapa? Ya pokoknya nama itu. Error bukan? Lalu juga terjadi dalam penerbitan Bible oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yahweh diganti Tuhan huruf besar semua. Kadang Yahweh diganti Allah huruf besar semua. Padahal kita tahu bahwa Tuhan huruf besar itu adalah sebutan sesembahan manusia dalam bahasa Indonesia. Dewa adalah sebutan sesembahan dalam bahasa India, Gusti dalam bahasa Jawa, Tien dalam bahasa Cina, Dewata dalam bahasa Batak, dan lain sebagainya. Jadi apakah benar nama misalkan anak saya Clarissa, saya ganti menjadi ibu? Bukankah semua perempuan yang sudah punya anak dapat gelar ibu? Siapapun bisa dapat gelar ibu kalau ia sudah menikah dan sudah punya anak. Demikian juga dengan laki-laki yang sudah menikah dan punya anak dapat gelar bapak. Mari renungkanlah hal ini. Firman-Nya berkata, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Di dalam Keluaran 23 ayat 13. Jadi peringatan ini jelas. Namun Kristen di Indonesia melalui penerbitan LAI mengganti nama Yahweh dengan gelar Tuhan huruf besar semua, kadang diganti dengan nama Allah. Sampai di sini, jika Anda jemaat yang cerdas dan kritis, pasti mulai bingung dan mencari kebenarannya. Jika Anda bingung, cari kebenaran itu sampai dapat. Mari kita lanjut dengan pengajaran berikut ini yang melengkapi dan membuat Anda mengenal Elohim, pencipta langit dan bumi, dengan baik dan benar. Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema menghapus nama Yahweh. Saya akan ajak bagi saudara yang membawa kitab suci, kita akan buka di dalam, saya akan bacakan dulu ya ayat-ayatnya. Yang tidak membawa kitab bisa mendengarnya. Setelah itu baru nanti saya akan terangkan. Di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 12 ayat 8 dikatakan, kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya, dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana. Lalu apa saudara? Memanggil nama Yahweh. Ya, memanggil nama Yahweh. Kemudian di pasal 13 ayat yang keempat, ke tempat mezbah
yang telah Dia dirikan di sana untuk pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahwe. Kemudian di pasal 21 ayat 33, dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sanalah dia memanggil nama Yahwe El Olam. Kemudian di kitab Ulangan atau kitab Devarim, ya, sebab pasal 4 ayat 7, sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahwe Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya. Nah, sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Rasul 13 ayat 26. Hai para pria, hai saudara-saudara, anak-anak dari keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham bukan? Ya. Dan orang-orang di antara kamu yang takut akan Elohim, bagi kamulah firman keselamatan ini telah disampaikan. Kalau Bapak Abraham memanggil nama Bapak Yahwe, kita keturunannya juga memanggil nama Yahwe. Kemudian Galatia 3 ayat 29, dan jika kamu milik Hamasyah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Satu lagi, Ibrani atau Ifrim pasal 2 ayat 16, sebab sesungguhnya dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat, sebaliknya dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Kalau Bapak Abraham setiap kali dia mendirikan mezbah, dia selalu memanggil nama. Tetapi setan itu berusaha untuk menghapus nama itu dari atas muka bumi, sehingga dengan segala dalih kerohanian yang jelas-jelas tidak ada, mereka memelesetkan nama itu, sehingga macam-macam, jadi Jehovah, jadi Yahuwah, jadi macam-macam, ada Yahusa, macam-macam, saudara-saudara. Bahkan orang Israel sendiri tidak lagi memanggil dengan panggilan Yahwe, tetapi menjadi Adonai dan Hashem. Ini membingungkan ya. Kalau misalkan orang tanya, brother, Tuhan kamu namanya siapa? Oh, Tuhan saya namanya Adonai. Oh, Tuhannya nama Adonai? Bukan, ada namanya. Lah ya siapa? Bingung nggak saudara? Mau ngomong Yahwe nggak berani, mau ngomong Adonai ditanyain Adonai bingung juga. Kenapa seperti itu? Setan berusaha untuk memelesetkan. Dan saya katakan, kita melihat ya, menghapus PIN ya, atau personal identification number adalah merupakan tindak kejahatan dan harus berhadapan dengan hukum. Bagaimana jika yang dihilangkan adalah nama Yahwe? Tokoh-tokoh atau agama manapun dari dulu tidak pernah diubah, apalagi dihilangkan. Bahkan menyebut nama itu menjadi suatu kebanggaan. Saya kalau memanggil nama Bapa Yahwe, bangga saya luar biasa, saudara. Karena apa? Karena kita disuruh memanggil, dan itu setan ketakutan, saudara. Ya. Dan saya katakan menghapus PIN itu merupakan kejahatan cyber dalam dunia perbankan. Dan ini
tergolong kejahatan berat. Menurut saudara betul enggak? Saudara berani menghapus PIN orang lain atau mencuri PIN orang lain, saudara berhadapan dengan hukum pidana. Sekarang ayo kita lihat agama Islam. Mereka mengenal nabinya bernama Muhammad. Sampai sekarang nama itu tidak pernah berubah. Kita mengenal dalam dunia kepercayaan orang Chinese, yaitu Konghucu. Mereka mengenal nama Kuan Kong, mereka mengenal juga Kuan Im. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Kenapa Tuhannya orang Israel, kitabnya dari Israel, ditulis oleh orang Israel, dari otaknya orang Israel, tokoh-tokohnya juga dari Israel, kok bisa ganti nama dengan nama Arab dan Yunani? Pernahkah kita mencurigai hal ini, saudara? Ini penting ya. Kalau kita baca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 5 ayat yang kedua, namun Fir'aun berkata, siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Fir'aun mengenal Yahweh atau tidak? Tidak. Padahal sudah 10 kali ada tulah yang jelas-jelas Moshe membawa nama Yahweh. Bagaimana jika ada yang nanya nama Tuhan itu siapa? Seperti yang tadi saya katakan, orang bisa saja mengatakan, oh nama Tuhan saya itu Hashem, ya. Oh namanya Hashem. Bukan, ada namanya. Lah ya siapa? Oh itu nggak boleh disebut. Nah kalau saudara dikejar, tolong tunjukkan di mana ayatnya perintah yang tidak memperbolehkan namanya disebut. Tolong tunjukkan. Kita akan kelabaan, saudara. Karena tidak pernah ada dalam kitab suci kita yang memerintahkan tidak boleh menyebut, nggak ada. Lalu kalau tidak ada, lalu sumbernya dari mana? Nah ini penting supaya kita memahami hal ini. Saya akan bacakan juga beberapa ayat di kitab Yohanan 4 ayat 21-22 dikatakan, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Kemudian kita lihat bahwa Yesua itu juga memberitakan nama. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Dikatakan aku telah menyatakan nama. Berarti pada zaman itu nama Bapak Yahweh mulai kabur, saudara-saudara, sehingga Yesua menyatakan nama. Setan berkata, Tuhan itu kan tahu hati manusia, Tuhan itu penuh kasih, ngapain kita harus mempermasalahkan nama? Nah, kita harus tahu bahwa nama itu mengandung pribadi. Ada seorang pendeta yang pernah ngomong sama saya begini, kenapa sih kok Pak Lukas kok mempermasalahkan nama?
Tuhan itu kan maha kasih, dia tahu hati manusia. Saya jawab, yang mempermasalahkan nama itu bukan Lukas Sutrisno. Yang mempermasalahkan nama itu adalah si pemilik nama itu sendiri. Paham nggak saudara? Bahkan kalau kita lihat, Bapak Pendeta itu pernah saya tantang sama saya. Saya katakan, kalau Bapak mengatakan nama tidak penting, ayo, berani nggak ucapan Bapak saya pegang? Oh iya, nama nggak penting. Oke, Bapak punya sertifikat tanah? Kalau punya, bagaimana kalau nama sertifikat itu ganti nama saya, Lukas Sutrisno? Saya yang bayar, Bapak yang nyimpen sertifikatnya. Ayo, berani nggak? Kira-kira berani nggak saudara? Loh, kenapa nggak berani? Karena ganti nama, ganti pemilik. Ini penting saudara. Kita dulu dibaptis dalam nama siapa? Yaitu pemiliknya. Ngerti nggak? Sekarang kita lihat perintahnya. Apakah nama itu nggak perlu atau harus? Kita baca dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perhatikan kata panggillah namanya. Bukan panggillah sebutannya, bukan. Tapi panggillah namanya. Hodula Yahweh kirubismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Kemudian di dalam kitab Tehillim, Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. Disuruh menyerukan bahkan. Ada orang yang mengatakan gini, orang kalau memanggil nama Yahweh itu hanya pada saat perayaan Yom Kippur, itu pun tidak berani mereka nyebut Yahweh. Nggak ada loh ayatnya saudara. Bener, nggak ada loh. Karena saya pernah dikasih tahu, orang bilang itu di hari raya Yom Kippur saja mereka memanggilnya itu hanya berbisik. Ya, tolong ditunjukkan ayatnya di mana. Kalau nggak ada, terus sumbernya ini dari mana? Kita harus tahu saudara. Ya. Juga misalnya orang memanggil dengan panggilan Adonai. Adonai itu diambil dari kata Adon, itu artinya Tuan atau Tuhan. Itu adalah kalimat generic name, bukan personal name. Sama seperti Tuhan. Adonai dari kata Adon atau Tuan atau Tuhan. Kalau Adonai artinya Tuhanku. Sekarang ketika kita melihat berurusan dengan dunia setan, ada nggak orang yang mengusir setan dalam nama Adonai, setan pergi? Nggak ada. Dalam nama Hashem, setan pergi? Nggak ada saudara. Tapi saya ngusir setan dalam nama Bapa Yahweh, pergi kamu. Baru disebut nama sudah ngibrit dia saudara. Karena nama itu berkuasa. Kemudian Yesaya 12 ayat yang keempat. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatlah agar namanya ditinggikan. Ini penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu ingin supaya namanya itu dipanggil. Jadi bukan kita ya yang menyuruh, tetapi pemilik nama itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat lebih dalam lagi tentang masalah ini agar kita tidak salah
di hadapan Tuhan. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu kan hanya ada di zaman Mose katanya. Oh, siapa bilang? Nama Yahweh itu mulai dipanggil sejak zaman Adam, ya, zaman Adam. Enos kan keturunan Adam, jadi masih bisa saya sebut Adam karena itu di zaman yang sama. Ya, di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 4 ayat 26, nama Yahweh dipanggil sejak zamannya Enos. Kemudian kita lihat lagi, Abraham memanggil nama Yahweh. Yitzhak juga memanggil nama Yahweh. Ini ada ayat-ayatnya ya. Mungkin ini bisa dimatikan po lampunya ini supaya kelihatan jelas ya. Tolong dimatikan ya. Kita sementara begini dulu nggak apa-apa ya, nanti kita pindah di belakang, kita akan pakai Videotron jadi bisa lebih terang ya. Untuk sementara it's okay ya. Nah ini saudara, kita lihat Abraham memanggil nama Yahweh, Ishak juga memanggil nama Yahweh, Mose memanggil nama Yahweh, Daud bahkan mengalahkan Goliat dengan nama Yahweh. Daud katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menentang pasukan Bapak Yahweh? Dan dia ambil batu, bawa ke tapel dan dipelintengkan ya. Apa itu dipelintengkan? Diayunkan ya, diayunkan sampai kena jidatnya, itu dengan nama Yahweh saudara ya. Jadi nama itu sangat penting. Mengapa nama itu harus disebut? Ini kembali kita menyampaikan ini karena saya perlu memberitahu juga kepada semua orang, sahabat-sahabat saya yang tadinya memanggil sekarang tidak ya. Itu banyak teman-teman saya, maka saya perlu kasih tahu ini supaya nanti kalau ada teman yang memanggil nama itu ya, saya perlu kasih video ini. Mengapa nama Yahweh itu harus disebut? Itu di dalam kitab Devarim atau Ulangan 28 ayat 8 sampai 14, karena nama itu berkuasa atas alam semesta dan setan, dan nama itulah yang memberkati kita saudara. Seperti yang tadi saya katakan ya, saudara mau eksperimen boleh. Kalau ada orang kerasukan setan, ayo saudara usir setan dalam nama Hashem. Nggak akan lari setannya saudara, karena Hashem itu bukan nama. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu ya, atau Adonai itu juga setan nggak akan lari. Begitu bencinya setan dengan nama Yahweh sehingga dia berusaha untuk menghapus. Nah ini, cuman bagaimana caranya? Nah ini saya akan tunjukkan cara-cara setan menghapus nama yang kudus. Saya ceritakan saja dulu sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin saudara masih ingat dulu ada jemaat seorang ship engineer atau seorang ahli mesin kapal, namanya Bapak Yoko. Pak Yoko ini setiap kali dia WA sama saya selalu menggunakan nama itu. Lalu saya tanya, kenapa Bapak kok pakai nama itu terus? Ya nanti saya akan cerita kalau saya sudah pulang. Begitu dia datang, ternyata Pak Yoko itu rumahnya di depan situ, depan kehilat kita, agak turun sedikit. Dan waktu itu saya kasih kesempatan untuk dia memberi kesaksian. Mau tidak mau, dia panggil nama Yahweh. Dan apa yang terjadi?
mic yang dia pegang itu bergetar, saudara. Itu adalah manifestasi dari setan yang menguasai dirinya. Pak Yoko ini, di dalam tubuhnya itu ada setan yang menamakan diri Azazel dari Timur Tengah. Dan dia ini sudah pergi ke beberapa dukun yang terkenal untuk menghilangkan setan dari tubuhnya. Tapi setannya tidak mau keluar. Bahkan malah dia sengsara. Setan bilang begini, percuma kamu ngusir-ngusir saya, kamu sendiri yang sengsara. Tapi sekali waktu saya akan pergi dengan sendirinya kalau kamu dimeterai, katanya. Pak Yoko nggak ngerti meterai itu apa. Tapi karena dia terus mendengarkan khotbah saya, dia tahu kan saya sering mengatakan meterai kepemilikan, yaitu baptis pembaharuan. Lalu dia tanya sama si setan, si Azazel tadi, apakah yang kamu maksud meterai itu adalah baptisan? Setan itu berkata iya. Nah, saat dia datang ke sini itulah saya suruh kasih kesaksian. Mike itu sampai bergetar, itu tandanya bahwa setan itu takut dengan nama Yahweh. Tapi manusia nggak takut, malah menghujat nama Yahweh. Ngeri ya saudara. Jadi kalau begitu manusia bisa lebih jahat dari setan. Nah ini yang saya perlu kasih ketegasan. Dan pada saat dia sudah turun, karena dia setan itu ngomong di dalam dirinya, serahkan mic itu, kamu segera turun, atau kalau kamu tidak turun tak banting kamu di sini, di panggung ini maksudnya. Akhirnya apa? Dia turun. Nah waktu itulah saya tanya, kenapa tadi? Ya, dia cerita bahwa setan itu mengatakan kamu turun atau tak banting kamu di atas, sehingga dia turun. Dan betul pada waktu ada baptisan pembaharuan, saya baptis, Azazel itu keluar. Dan waktu dia datang lagi, saya tanya apakah dia masih ada dalam tubuh, dia katakan tidak. Jadi dia bebas panggil nama Yahweh. Kalau tadinya nggak berani dia. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya si setan itu menghapus nama. Yang pertama adalah pakai cara yang rohani, seolah-olah menghormati. Ingat, tujuan utamanya adalah nama Yahweh terhapus di dunia ini, dan setanlah yang menguasai atmosfer bumi ini, diubah menjadi Hashem atau Adonai. Nah Bapak Ibu yang terkasih, disinilah letaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh, harus selalu berpegang kepada kebenaran firman. Saya punya seorang teman, dia warga negara Singapura, dan waktu itu dia katanya pernah mimisan di Israel karena dia kumpul dengan kelompok Israel. Dan waktu dites DNA ternyata dia itu dari keturunan suku Benyamin, sehingga dia mendapatkan paspor Israel. Setiap kali WA sama saya selalu mengatakan Hashem Adonai, Hashem Adonai. Ya saya diamkan aja nggak apa-apa. Tapi sekali waktu dia datang ke sini, saya beritahu, kamu mau tunduk kepada nabi atau kepada rabi? Ayo. Kalau kamu tunduk kepada rabi, di manakah ayatnya yang mengatakan bahwa nama Yahweh tidak boleh disebut? Tidak pernah ada dalam kitab suci kita. Jadi itu pasti dari sumber yang lain. Nanti saya akan tunjukkan sumbernya dari mana.
Nah, di sini saya tulis ya, mungkin kameranya bisa ditunjukkan ke sini atau di screenshot ya, karena ada usulan dari netizen kalau saya menerangkan diminta supaya kameranya ditunjukkan supaya bisa tahu gitu ya. Saudara lihat, ini membacanya apa? Ya, yang ini Hashem ya. Yahweh tidak sama dengan Hashem ya. Seperti yang tadi saya katakan dalam Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 26, padahal dalam Difre Hayamim Aleph 11 ayat 34, Hashem itu adalah nama orang Gizon, Yonatan anak Sarge, dan orang Harari. Hashem itu nama orang ya. Ada di Facebook namanya Hashem Olin. Kenapa saudara tertawa? ya, itu teman kita ya saudara ya. Jadi Hashem itu berbeda dengan Yahweh. Kita lihat, orang Goyim menolak memanggil nama Yahweh karena ikut orang Yahudi yang memakai Talmud. Jika ditanya apakah Talmud itu dan tahukah isinya, mereka tidak tahu. Rata-rata kalau saya tanya kepada orang yang memanggil nama Yahweh dengan Hashem, saya tanya Talmud itu isinya apa? Dia nggak tahu, saudara-saudara. Nah, kita lihat ya di sini, di tempat suci seseorang mengucapkan sang nama sebagaimana tertulis, namun di luar tempat itu harus dibentuk eufemisme atau mengganti kalimat yang dianggap tabu. Itu ada di dalam Misnah Sotah 7 ayat 6, Brachot Sotah 38b, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Itu sumbernya. Tidak boleh memanggil. Jadi bolehnya di tempat ibadah. Tapi faktanya di tempat ibadah pun ya nggak panggil juga, saudara. Itu. Buktinya apa? Buktinya waktu mereka menyanyikan Shema Yisrael, Adonai. Harusnya Shema Yisrael, Yahweh, kan perintahnya katanya panggilnya di bait suci. Tapi faktanya di bait suci enggak juga, saudara. Nah, ini kan jadi simpang siur, dan saya berani mengatakan Talmud bukan kitab suci. Dan itu tidak boleh kita imani. Karena saya pernah membaca loh, Talmud salah satu ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yeshua itu dimasukkan ke dalam neraka, ditaruh di kubangan yang berisi kotoran manusia katanya. Itu di mana ayatnya? Di dalam kitab suci kita nggak pernah ada ya. Jadi kalau saya melihat Talmud itu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara, kita lihat di sini. Nama Yahweh itu dulu kita tidak tahu. Ini ada seorang anak yang saya gambarkan nggak tahu apa-apa. Sama seperti kita dulu, bukan? Kita nggak ngerti. Kemudian nama itu disingkapkan. Wah, akhirnya kita senang, sukacita. Saking sukacitanya kita sebutlah berkiblat ke orang Ibrani, sehingga kita kebablasan, saudara. Bukan lagi memiliki tolak ukur kepada firman-Nya, tetapi tolak ukurnya kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Dan saya katakan tidak semua orang Yahudi itu benar.
Karena orang Yahudi yang pindah agama juga banyak, saudara. Apalagi kalau saudara ke Israel, di sana ada agama Druze. Saudara pernah dengar? Ya, agama Druze, agama Bahai, ya, macam-macam. Di aliran Yudaisme saja itu banyak, saudara. Makanya kalau kita mengikuti apa kata orang Yahudi, kita bisa tersesat. Kita harusnya mengikuti apa kata kitab suci, itu baru benar. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Setan mencegat di sini, yaitu apa? Tetap dihilangkan. Ya kalau dihilangkan ya percuma kita mengikut aturan dari pola Ibrani. Ya sama dong seperti dulu. Kita dulu kan juga tidak tahu nama Yahweh. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, satu, nama Yahweh dihilangkan dengan Hashem atau diganti dengan Hashem atau Adonai. Orang Kristen ikut-ikutan tanpa tahu aturan Talmud. Orang tidak tahu spirit apa di balik semua ini. Pada abad pertama, pelarangan mengucapkan nama Yahweh di tempat umum menjadi ketetapan di kalangan Yudaisme di Yerusalem. Setiap mereka mengucapkan nama Yahweh, mereka ganti dengan Shamayim, Adonai, Hashem, Hakadosh, dan selanjutnya. Setelah penghancuran Yerusalem tahun 70, mazhab Parisi melarang menggunakan nama Yahweh secara total berdasarkan halakah, karena dianggap nama itu tersembunyi. Itu mereka catat di dalam Berahot Pesah 50a dan harus dirahasiakan di Berahot Kidus 71a. Sekarang bandingkan seperti yang tadi saya sebut, 1 Tawarikh 16 ayat 8, Yesaya 12 ayat 4, Mazmur 105 ayat 1. Ini terbalik sama sekali. Di Talmud mengatakan dilarang menyebut, dalam kitab suci diharuskan menyebut. Sekarang kita mau pegang yang mana? Ini yang penting, saudara. Makanya saya ngomong sama teman saya, kamu mau ikut rabi atau ikut nabi? Satu ayat saja itu penting, apalagi sampai 3. Dan banyak contoh-contoh seperti Abraham memanggil nama, kemudian Yitzhak juga memanggil. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saudara perhatikan spirit dari hal ini. Coba kita buka sejenak di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 21 sampai 22. Ayo kita buka Yohanes pasal 19 ayat 21 sampai 22. Perhatikan. Sebab itu para imam kepala, orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi dia berkata, akulah raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan, aku telah menulisnya. Jadi Pilatus ini ceritanya mau pasang prasasti di kayu salib, saudara. Kan Yesus disalib, atasnya kan ada apa namanya, prasasti. Nah prasasti itu ditulis oleh Pontius Pilatus, Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah itu diprotes oleh ahli Torah. Ahli Torah katakan, oh jangan, ganti dengan akulah raja orang Yahudi. Tapi waktu itu Pilatus tidak mau, saudara. Apa yang sudah tertulis biar tertulis.
Nanti kita akan tahu di bagian belakang. Ya, tapi kita perlu lihat spirit dari penghilangan nama ini. Saya menyebut dengan istilah replacement theology atau teologia pengganti. Ya. Nah, ini di sini yang sebelah sini ini ahli Torahnya berkata gini, ubahlah tulisan itu dengan aku raja orang Yahudi. Pilatus mengatakan tidak bisa, apa yang telah kutulis tetap tertulis. Nah, saya menghimbau kepada saudara sekalian yang mengikuti streaming ini dimanapun saudara berada. Akankah saudara mempertaruhkan keselamatan dengan mengikuti Rabi Yehudi yang menyingkirkan kitab Tanakh? Hati-hati saudara. Kalau saya tidak mau ambil resiko, karena itu menyangkut nama. Kalau orang dibaptis saja, pasti akan dibaptis dengan nama Yahweh. Saya ingat Bapak Dr. Suradi. Pak Dr. Suradi itu adalah orang pertama yang memanggil nama Yahweh di Indonesia, non-institusi. Kalau orang yang memanggil nama Yahweh dengan institusi itu saya. Jadi saya orang keduanya Pak Suradi. Pak Dr. Suradi pada waktu itu saya beritahu begini, Pak Suradi, saya memberitahu, saya jujur, saya kagum dengan Bapak. Bapak sekalipun orang tua tapi punya keberanian yang luar biasa karena dia dari angkatan udara, saudara. Dan saya katakan Bapak orang pertama yang memanggil nama Yahweh, tapi Bapak belum diselamatkan. Wah, dia kaget. Dia berkata, kok Pak Lukas bisa bilang begitu? Saya akan kembalikan kalimat Bapak. Bapak selalu berkata back to the Bible, back to the Bible. Bible yang mana, Pak? Kalau dikatakan back to the Bible, ya Bapak harus ikuti apa yang kitab suci katakan. Yaitu apa? Kita dimeterai di dalam nama Bapa Yahweh. Pada waktu itu dia nginap di Puri Asri. Dan saya katakan, sudah Bapak nggak usah debat saya, karena paginya waktu saya terangkan, dia debat saya. Dia katakan, emangnya Pak Lukas sudah dibaptis? Sudah. Yang membaptis siapa? Oh, saya dulu dibaptis sama Pak Yakub. Pak Yakub itu yang baptis siapa? Saya katakan, Bapak nggak usah debat saya, renungkan apa yang saya katakan. Tadi Bapak katakan Pak Lukas dibaptis oleh siapa? Itu salah, Pak. Harusnya Bapak bertanya, Pak Lukas dibaptis dalam nama siapa? Jadi jangan oleh. Kalau oleh itu berarti ada pelakunya. Tapi kalau dalam nama siapa, pelakunya siapapun. Tentu orang-orang yang sudah memanggil nama Yahweh. Jadi saya katakan salah. Bapak nggak usah debat saya, renungkan saja kalimat saya. Besok kita keluar, ya istirahat di hotel, kemudian paginya saya katakan, ayo Pak kita breakfast. Lalu dia katakan sebentar. Tadi malam Pak Lukas bilang saya suruh merenungkan. Saya sudah merenungkan. Oh ya? Terus apa hasil perenungan itu? Ya, saya katakan bahwa apa yang Pak Lukas katakan itu benar adanya. Ya, sambil sedikit malu-malu, saudara. Kalau Bapak katakan benar, Bapak harus dibaptis. Terus dia berpaling kepada istrinya, Ibu Wida. Dia katakan begini, Mam, kira-kira kita enaknya dibaptis siapa ya, Mam? Ibu Wida berkata, loh kita kan ikut ibadah bersama Rabi Yehudi, suruh aja dia baptis. Pak Suradi berkata, tidak, nanti baptisan kita salah lagi, karena nanti dibaptis dalam nama Hashem. Enggak, saya enggak mau. Terus Ibu Wida berkata, loh Pak, di sini kan ada Pak Lukas,
suruh aja dia membaptis. Terus dia berpaling menatap saya berkata, Pak Lukas mau baptis saya. Saya katakan, peristiwa ini saya tunggu 10 tahun lamanya. Hari ini jam 10, hari ini tanggal 10, dan hari ini bulan 10. Apakah ini suatu kebetulan? Langsung dia berkata, oh gitu ya, ayo sudah. Akhirnya saya baptis di kolam renang di Hotel Puri Asri, saudara. Jadi kenapa kita perlu berhati-hati dalam masalah ini? Karena setan begitu liciknya memelesetkan sedikit saja, itu kita ada dalam bahaya. Hawa itu dipelesetkan sedikit saja, dia jatuh. Jadi keturunan Adam dan Hawa pun akan terus menjadi sasaran kuasa setan. Pernahkah saudara melayani orang yang dirasuk setan? Suruh dia menyebut nama Bapa Yahweh, pasti tidak mau, saudara. Saya itu melayani orang yang dirasuk setan tuh banyak banget. Bahkan yang disantet pun saya pernah layani. Tapi waktu saya suruh menirukan memanggil nama Yahweh, dia tolak. Dia nggak mau, saudara. Setiap kali ikutin saya dalam nama Bapa Yahweh, langsung dia diem. Ayo ucapkan, malah melotot matanya. Itu artinya apa? Nama itu sangat berkuasa. Amin. Itu adalah cara setan membuat manusia tidak lagi memanggil nama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, setan juga masih punya cara lain agar orang jadi mikir dan risih, yaitu pola mengolok-olok. Dengan berkata mau sok jadi Yehudi ya, bahkan lebih dari orang Yehudi saja tidak berani menyebut. Licik ya saudara. Jadi kita itu dibenturkan seolah-olah orang Yehudi saja nggak nyebut, kok kamu orang Indonesia kok mau nyebut. Lah kan saya ikutnya kitab sucinya, bukan ikut orang Yehudi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau ikut Talmud, ya harus ikutin, kita harus tolak Yesua. Bukan cuman tidak memanggil nama Yahweh. Jadi cara yang kedua setan, yaitu dengan mengolok-olok kita. Ada yang mengatakan gini, Pak Lukas ibadah saja pakai talit. Mereka nggak ngerti bahwa dengan pakai talit secara hukum alam supranatural, kita diperbaiki alam rohnya, saudara. Saudara lihat materi saya yang judulnya aura. Itu di situ ada penyelidikan orang yang pakai talit dan tidak, itu beda. Auranya itu beda. Dan di talit ini ada sit-sit. Sit-sit inilah pelintiran-pelintiran ini bukan asal diguel-guel, bukan saudara. Tapi pelintiran ini ada hitungannya, dan hitungannya itu mengandung tulisan Yahweh Ehad. Jadi inilah yang dipegang oleh perempuan yang sakit pendarahan. Berapa tahun tuh? 12 tahun ya, kena pendarahan. Itu yang dipegang ini loh. Ujung jubah itu ini. Bukan jubah yang kayak daster itu, tapi jubah yang disebut adalah jubah doa. Ini yang dipegang. Jadi perempuan itu sembuh karena memegang nama Yahweh, saudara. Dan sit-sit ini akan dipotong kalau pemiliknya mati. Jadi kalau saya nanti mati, ini dipotong. Ya. Artinya apa? Tugas saya selesai di bumi ini. Saudara bayangkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kitab suci mengatakan
pada waktu Saul sedang berak atau buang hajat di kubu gunung, Daud mengendap-endap dan dipotonglah ujung jumbai jubahnya Saul, yang dipotong sit-sit. Jadi secara hukum profetik, hubungan antara Tuhan dengan Saul dipotong, karena pemotongan sit-sit ini hanya boleh dilakukan ketika orangnya mati. Ini orangnya masih hidup kok dipotong, saudara. Bayangkan betapa mengerikannya. Secara hukum alam supranatural, hubungan antara Saul dengan Bapa Yahweh dipotong total. Karena kita yang tidak menggunakan pola Ibrani nggak ngerti. Ngertinya ujung jumbai jubah itu ya jubah yang kayak daster itu yang dipegang bawahnya. Salah, yang dipegang ini. Sit-sit. Ya. Itu sebabnya saya katakan setan menggunakan cara lain, yaitu dengan mengolok-olok. Masih baguslah saya pakai atribut Ibrani yang dipanggil nama Ibrani. Ada gereja-gereja yang full atributnya Ibrani yang dipanggil namanya nama Arab. Kan lebih parah, saudara. Iya toh? Kalau kita atributnya atribut Ibrani, dipanggil namanya juga nama Ibrani. Jangan atributnya semua Ibrani, benderanya Ibrani, bannernya Ibrani, yang dipanggil nama asing, saudara-saudara. Ini kan parah, ya. Mungkin ada jemaat yang menyaksikan ini, kasih tahu sama bapak gembalanya. Jangan atributnya yang Ibrani, tapi yang dipanggil nama Arab dan Yunani, ya. Ini masalah nama ini terus bergulir. Kemarin pada waktu saya ngisi channel di JNA, ada yang tanya, kenapa sih kok Pak Lukas ini kok getol banget masalah nama? Ya karena saya cinta dengan Bapak Yahweh. Kalau saudara cinta sama pacar saudara, yang diberitakan apa? Namanya pacar saudara. Orang nggak tanya juga yang diceritain pacar saudara, kan begitu. Sampai orang bilang, ah gua gak nanya sama lu ngomong aja lu pacar-pacar. Ya kan? Kenapa? Karena Anda suka, Anda cinta. Sama seperti kalau saya cinta kepada Bapak Yahweh, ya yang saya ceritakan Bapak Yahweh. Nggak mungkin dong saya cinta Bapak Yahweh yang diceritakan Lucifer. Ya nggak mungkin, saudara. Kita mesti paham di sini. Ya, itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga. Ada kelompok yang namanya Yesus only atau Jesus only atau Yesua only. Pakai ayat biar lebih mantap. Yohanan 17 ayat 6. Ya. Coba kita lihat sejenak. Di sini saya tunjukkan bahwa Yesua juga memanggil nama, ya. Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah memelihara firman. Katakan, aku telah menyatakan nama. Menyatakan itu berarti tadinya tidak nyata atau belabur, tapi dibikin nyata, ya. Dan ayat 12 dikatakan, ketika aku bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini ayat yang ke ayat 12 ini kadang disalah tafsirkan, seolah-olah nama Yahweh sudah ganti dengan Yesua, sehingga ada kelompok Yesua only. Itu salah. Yang disebut namamu yang telah engkau berikan kepadaku, salah terjemahan. Yang betul mereka telah engkau berikan. Jadi nggak menyangkut nama.
Kita mesti jeli dalam hal ini, saudara. Itu yang ketiga. Ada kelompok Jesus only. Ada. Jadi nama Yahweh itu sudah nggak perlu katanya. Kemudian yang keempat, cara setan menghapus nama, yaitu menggunakan kekerasan dengan mengancam memecat dari sinode atau dilaporkan ormas. Ini yang paling ditakuti oleh gembala. Lebih takut lagi kalau gembala ditinggal lari oleh jemaat. Secara otomatis penghasilannya tuh turun. Ini yang paling ditakuti. Saya pernah menceritakan hal ini kepada salah satu teman saya, seorang pendeta. Dia jawabnya, "Wah, masalah nama Yahweh aku ngerti," kata. Lah sudah ngerti kok kamu nggak nyampein ke jemaat. Wah, nyampein jemaat konyol kayak kamu, kata. Kamu ditinggal lari jemaat begitu banyak. Oh ya wes, kalau itu alasannya ya saya angkat tangan, saudara. Kenapa? Kita sudah tahu arah pembicaraan itu kemana. Ya. Jadi kita mesti paham itu. Kadangkala sinode-sinode itu mempersempit kebenaran firman Tuhan. Dan para gembala itu takut banget, apalagi kalau gembala itu disupport dari sinode, dari organisasi. Oh, takut banget, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, yang berikutnya yaitu keinginan Bapak Yahweh itu namanya dipanggil. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita mengenal nama Bapak Yahweh itu adalah anugerah. Jangan diubah-ubah lagi. Apapun alasannya, nama itu tidak bisa diubah. Nama Sang Pencipta saat dia turun ke dalam dunia ini adalah Yeshua, Sang Juru Selamat. Nah ini saudara lihat, Yod, Shin, Wa, Ayin. Ini membacanya Yeshua, kepalanya 7. Persis seperti menorah yang ada di samping saya. Ya, itu kepalanya 7. Nah sekarang saudara lihat di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 53 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Mazmur 53 ayat yang ke-7. 53 ayat 7 dikatakan, siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel? Ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan, Yakub akan bersukacita, Israel akan bergembira. Di dalam teks bahasa Ibrani itu tertulis kata Elohim sebut Amo. Artinya apa? Elohim memulihkan umat manusia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, cuma kalimatnya itu saja. Oh, berarti Tuhan itu memulihkan umat manusia. Tapi, kalau kita menggunakan teks bahasa Ibrani, saudara perhatikan ini. Elohim, sebut, Amo. Ya, ini kan Elohim ya. Alef, Lamet, He, Yod, Mem. Ini sebut, Shin, Bet, Waw, Tau. Ya. Amo, Ayin, Mem, Waw. Ini membacanya Elohim sebut Amo. Coba saudara perhatikan, ini ada Yod, ada interval 1 Shin, interval 1 Waw, interval 1 Ayin, dibaca Yeshua. Jadi kata Tuhan memulihkan umat manusia itu langsung diketahui siapa sosoknya. Ngerti nggak saudara? Sosoknya yang memulihkan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sudah terputus itu disambung kembali melalui Yeshua. Sampai di sini paham? Dan sekarang kita akan lihat lebih jauh bahwa huruf Ibrani itu berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin A ya cuma mangap A, B ya cuman B, C ya C.
Tapi kalau huruf Ibrani itu beda, saudara. Dia punya filosofi sendiri, dia punya hurufnya itu sendiri, dia punya piktograf, dan dia punya angka gematria atau nilai tiap-tiap huruf. Alef itu piktografnya gambar sapi, kepala sapi. Alef itu punya filosofi, dia strong, kuat. Alef bisa juga berarti something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Dan alef itu punya nilai gematria 1. Bet itu rumah, ya, Betel. Bet itu rumah, El itu Elohim. Jadi Betel artinya rumah Elohim atau rumah Tuhan. Bet itu 2, gambarnya tenda atau kemah, maka disebut bet itu rumah. Alef bet gimel, gimel itu onta, tapi juga bisa berwujud kaki, ya. Alef bet gimel dalet he waw zayin hetet yot kaf lamet mem dan seterusnya, itu semua memiliki arti dan nilainya 1, 2, 3 setelah 10 bukan 11 tapi 20, 30, 40, 50. Setelah 100 bukan 110 tapi 200, 300, 400. Itu nilai. Nah, sekarang coba kita lihat, saudara, nilai dari nama Yeshua. Perhatikan, Yod, Shin, Wa, Ayin. Yod itu 10, Shin itu 300, Waw itu 6, Ayin 70. Jumlahnya berapa? 386. Saudara pegang nilai ini dulu, ya. Saudara pegang nilai 386. Sekarang kita lihat. Nah, ini Sem Elohai, ya. Sem Elohai, saudara lihat, Shin 300, Mem 40, Alef 1, Lamet 30, He 5, Yod 10. Dihitung jumlahnya berapa? 386. Sama dengan nama Yeshua, bukan? Padahal artinya apa? Nama Tuhan. Sem Elohei artinya nama Tuhan. Jadi ketemu di sini nama Tuhan itu adalah Yeshua, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sekarang Yahweh Bemesia, ya. Yod He Waw He ini jumlahnya juga sama 386. Artinya apa? Yahweh di dalam Mesias itu sama dengan nama Yeshua. Jumlah nilainya sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Saya yakin ini sudah ada yang ngatur dari sononya, saudara. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, lihat ini. Ini Ruach HaKodesh, ya. Ruach HaKodesh jumlahnya berapa ini? Nggak kelihatan, ya. Ruach HaKodesh itu 629, dibuat 2 digit jadi 17, dibuat 1 digit jadi 8. Sekarang saudara perhatikan yang atas ini, Ruach HaKodesh. Sekarang yang bawah, Ruach Yahweh Elohim, ya. Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya berapa? 8 juga, saudara. Padahal angka 8 itu adalah angka gematria dari huruf Het. Het itu artinya hidup yang kekal. Hayai itu artinya hidup yang kekal, nggak ada matinya, saudara. Ini yang atas Ruach HaKodesh, yang bawah Ruach Yahweh Elohim, ya. Sekarang yang di sini, ini Yahweh, ini Yeshua, jumlahnya sama juga 8, saudara. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini saya pernah bikin satu materi judulnya Yeshua in the Book of Bereshit atau Yeshua dalam kitab Kejadian. Di sini tertulis Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et haaretz.
Ini ada kata Alef Tau. Makanya kehilat kita namanya Alef Tau. Ini kalau diterangkan panjang saudara. Alef Tau, tapi intinya Alef itu adalah strong. Alef itu something divine. Tau itu artinya sempurna atau tamim. Ya. Jadi kalau kita lihat kata Bereshit bara Elohim dan seterusnya ini sudah menceritakan penyaliban Yesua. Kalau kalimat bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ketemu saudara. Tapi kalau pakai huruf Ibrani kata Bereshit saja, itu sudah menceritakan penyaliban Yesua. Nah, itu sebabnya kita tahu di dalam teks yang saya sering tanya kepada bapak-bapak pendeta, tulisan di kayu salib itu apa? Bunyinya apa? Semua selalu jawab INRI. Ya nggak salah INRI. INRI itu singkatan ini saudara. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ini adalah bahasa Latin. Nah, bahasa Yunaninya ini Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Itu bahasa Yunaninya. Ya, jadi kita mesti paham. Kalau kita nggak paham di sini, akhirnya kita ya semau gue. Pokoknya aku maunya begitu ya begitu. Nggak bisa. Kita harus ikut polanya Israel. Nah ini, ya makanya tadi kan ada Pontius Pilatus nuliskan begini ya. Yesua orang Nazaret, raja orang Yehudi, kan begitu. Kan ahli Taurat mengatakan jangan ditulis Yesua, tapi akulah. Nampaknya mirip ya saudara. Kan akulah kan juga Yesua, betul nggak? Tapi kenapa kok ahli Taurat menyuruh supaya tidak menulis Yesua orang Nazaret, raja orang Yehudi, tapi mengatakan akulah raja orang Yehudi? Karena kalau ditulis Yesua orang Nazaret, raja orang Yehudi, yang orang mengenal INRI, maka bahasa Ibraninya ini Yesua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Ada yang bilang, kok ada wa Melech, mana ada? Nggak ada, itu adanya ya Melech tok katanya. Ya saya bilang, kamu belajar dari grammarnya Ibrani. Wa Melech ini ada disebut dengan kalimat hakibur. Ya kalau di dalam bahasa Inggris itu to be, saudara. To be itu kan M-S-A, betul nggak? Ya kan? Nah ini kan sama. Ini kalimat hakibur, ada wow di sini. Yesua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Sekarang kalau diambil huruf depannya saja, Yod He Waw He. Makanya ahli Torah ngomong jangan nulis Yesua, tapi tulislah aku lah. Kalau aku kan depannya jadi Ani, betul nggak saudara? Kalau Ani kan jadi Alef depannya, nggak cocok dong nama Yahweh. Makanya Pontius Pilatus mengatakan apa yang sudah tertulis biar tertulis. Jadi setan itu terus berusaha menghapus nama. Sampai prasasti yang dibuat oleh Pontius Pilatus pun berusaha untuk dihapus karena setan nggak suka dengan nama itu, ya. Nah ini Yesua Hanasrit wa Melech HaYehudim, diambil hurufnya saja itu jadi Yahweh. Yesua orang Nazaret, raja orang Yehudi. Nah, sekali waktu saat saya jalan-jalan ke Israel, di dekat pasar, saya lupa nama pasarnya, itu ada tertulis seperti ini, saudara. Ini saya foto ini, ya. Saya foto. Dan saudara lihat di sini, ini ada tulisan Ibrani tapi dengan huruf kursif. Ini membacanya Yesua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak.
Ini di sudut pasar ini saya foto. Jadi saudara tidak akan menemukan ini di tempat yang lain karena ini foto hasil jepretan saya sendiri. Jadi setan itu memang terus berusaha untuk mengaburkan nama Bapa. Nah, oleh karena itu siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini menghapus nama, kembalikan lagi mumpung masih ada kesempatan. Itu. Jadi hari ini penerangan ini akan membawa sebuah pandangan bahwa memang Bapak Yahweh ingin namanya dimasyurkan. Bapak Yahweh ingin namanya ditinggikan, dimuliakan supaya menjadi terkenal. Sekarang yang terkenal bukan nama Sang Pencipta. Ya, saya nggak perlu sebutlah, tapi nama-nama itu yang jadi terkenal. Tapi ayo sekarang bikin nama Bapak Yahweh terkenal di seluruh penjuru dunia. Setan akan gemetar, saudara, karena dia nggak suka. Jadi pagi ini biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.